Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Eh, Kali ini saya akan coba menyampaikan per hari ini lebih kurang 2 bulan lagi kita akan menuju bulan suci Ramadan tahun 2022 Masehi, ke 1443 Hijriah. Dari itu perlu rasanya setiap rumah ibadah, masjid, musola, surau, sebagaimana kebiasaan kita khususnya di Indonesia, itu pelaksanaan Ramadannya atau ibadah bulan puasanya terdiri dari ibadah wajib tentu pasti ya, ditambah dengan nanti ada sholat tarawihnya, witirnya, kemudian tadarusnya, dan tausiah dari penceramahnya dan lain sebagainya. Kali ini saya akan coba memfokuskan sedikit tentang pelaksanaan tausiah Ramadan. Jadi tausiah bulan puasa ini 2 bulan minimal menjelang pelaksanaan atau datangnya bulan suci Ramadan tahun ini, nanti bulan April ya, di awal April nanti. Beberapa hal yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi siapa saja, khususnya pengurus masjid, atau mungkin ada yang istilahkan dengan DKM masjid ya. Yang pertama adalah menyusun panitianya. Kalau bisa menyusun panitia khusus untuk bulan suci Ramadan. Alasannya untuk bisa menghandle hal-hal yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan, tentang tentang jadwal ustadz tadi. Jadi dengan begitu jauh-jauh hari kita sudah bisa menyusun daftar siapa yang nanti yang akan mengisi tausiah di masjid musola kita, pun juga termasuk sebenarnya masalah imam. Tapi nanti masalah imam Ramadan saya usahakan juga di video lain kan kita bahas agak detail ya. Kali ini kita fokus ke tausiahnya atau penceramahnya. Jadi yang pertama ada satu tim yang dibentuk di bawah pengurus masjid yang sudah ada. Kalau bisa kita bentuk satu tim, mungkin namanya panitia Ramadan tahun ini. Sebetulnya mungkin tidak usah banyak, sampai nanti kita tentukan juga sampai mana ruang lingkup pekerjaannya, apakah sampai kepada persoalan zakat fitrah atau tidak, itu nanti bisa diputuskan dalam rapat internal masjid pengurus musola. Tapi pertama ini kalau di satu tempat di masjid musola itu tidak biasa ini diadakan, tidak ada pengurus membuat panitia Ramadan, ya tidak masalah. Berarti pengurus yang sudah ada saja, dan lebih tepatnya kalau untuk penceramah tentu di bidang dakwahnya. Poin kedua adalah menyusun daftar tadi hendaknya dalam suasana kebersamaan dalam rapat gitu ya, melibatkan banyak orang, minimal tentu dari pengurus itu sendiri dengan perangkatnya, imam kita, kemudian kalau ada di masjid itu yang jadi khatibnya, bilalnya, itu kita libatkan. Pun juga termasuk jamaah harian kita libatkan. Kemudian juga struktur kepemerintahan kita, paling bawah itu misalkan yang tingkat desa, nagari, atau di Sumatera di tempat kami jorong, kepala jorongnya, kepala dusunnya itu kalau bisa kita libatkan. Kemudian juga kita libatkan jamaah perempuan
ya kalau bisa ya kita libatkan dalam rapat itu, dan juga termasuk ustadz dan ustazah ya yang tinggal di sekeliling masjid atau musola kita tersebut. Jadi dengan melibatkan banyak orang nanti kita meminimalisir nanti kenapa si itu yang dipanggil. Kenapa saya dipanggilkan? Kalau sudah kita libatkan orang banyak, jadi kita meminim hal itu terjadi. Protes-protes itu biasanya ada di beberapa tempat. Kadang sudah pengurus sudah berusaha mencari yang terbaik, tapi di sisi jamaah tidak setuju, kadang tidak suka dengan berbagai alasan. Untuk itu perlu untuk menyusun daftar, menentukan siapa orang-orangnya dalam satu rapat atau dalam kebersamaan. Poin yang ketiga, kalau bisa minimal daftar itu sudah selesai paling minim 2 bulan sebelum pelaksanaan bulan puasa. Kalau jatuhnya April berarti Januari, Februari, Maret, April. Berarti di Februari harus clear. Harus clear siapa daftar yang akan mengisi. Tidak saja tentang penceramah, tapi tentang imam, bahkan kalau bisa nanti untuk penjagaan keamanan suasana pelaksanaan ibadah itu biar tertib, keamanan kendaraan dan lain sebagainya. Saya rasa juga harus ada untuk zaman sekarang apalagi ya. Jadi untuk penceramah ini daftarnya kita siapkan minimal 2 bulan sebelum masuk Ramadan. Kemudian poin yang ketiga adalah untuk menentukan siapa yang akan mengisi ini, ya porsi yang terbaiknya adalah memang dari keputusan jamaah, karena beliaulah mereka yang akan mendengar nanti, tidak keputusan dari individu tertentu saja, misalkan dari sesi dakwah saja atau dari pengurus saja, bukan. Jadi guna rapat itu untuk itu kita minimalisir kemungkinan yang tidak baik nanti di dalam pelaksanaan Ramadan kita, biar Ramadan ini berjalan dengan baik dari tahun kemarin ya. Kemudian yang keempat, kita atau pengurus bisa mengevaluasi dari Ramadan sebelumnya. Silahkan dicatat atau disampaikan apa yang baik di tahun kemarin, pertahankan, dan apa yang kurang ya diperbaiki di tahun ini gitu. Tentang sangkutnya kepada penceramah tadi, tentu pengurus atau jamaah dalam menentukan penceramah ini tentu bisalah bukan mengira, tapi bisa menentukan ini bisa, ini nggak bisa, ini diprioritaskan, ini letaknya di awal, di tengah, di akhir gitu. Itu maksud saya. Kemudian yang selanjutnya nomor 5 berarti kalau bisa memang di Ramadan itu disusun jadwal dan ditentukan temanya. Minimal itu tema. Kalau bisa langsung ke judul, malam ini judulnya ini, malam 1, 2, 3, 4, 5 tentang masalah fikih puasa misalkan. 6, 7, 8 ini tentang keuntungan bulan Ramadan. 9, 10, 11 mungkin sudah masuk ke turunnya Quran, nuzul Quran, lalu arah ke 20 Lailatul Qadar, sampai nanti ke 30 masalah zakat, masalah hari raya dan lain sebagainya. Itu kalau bisa temanya ditentukan oleh pengurus ya. Kalau bisa ada panitia tadi ini lebih baik sebenarnya, tapi kalau tidak bisa membuat judul atau menentukan tema, takutnya nanti malam besoknya itu juga bahan ceramahnya, walaupun cara penyampaian dari penceramah itu akan berbeda,
tapi kita harapkan jamaah dapat menikmati, mendengarkan dan sesuai dan bisa diamalkan dalam langsung ya gitu ya, langsung sesuai dengan hari-hari Ramadannya gitu kalau bisa. Kemudian nomor 6 ini khusus tentang penceramah Ramadan. Kalau bisa pengurus masjid musola menunjuk satu orang khusus untuk komunikasi kepada penceramah. Walaupun daftarnya jauh-jauh hari sudah dibuat, kan kita tidak tahu juga ada halangan atau ada kendala tertentu. Makanya ada komunikasi lanjutan setelah daftar dibuat, lalu nanti kalau bisa diberikan kepada satu-satu orang guru kita itu, penceramah itu dengan daftar yang sudah ada. Jadi daftar diberikan kepada guru atau penceramah tersebut menghindari kelupaan atau nanti dempet dengan tempat lain gitu. Nah, kemudian fungsi dari orang yang komunikasi ini nanti kalau memang ada halangan yang tidak terduga dan lain sebagainya, bisa mencarikan solusinya, entah pengganti, entah menstandbykan satu orang untuk dapat tetap mengisi tausiah Ramadan berjalan dengan baik gitu. Nomor 7 itu sifatnya agak ini ya. Nomor 7 ini kalau bisa saya menyarankan sudah kebiasaan di tempat kita untuk memberikan uang transportasi untuk penceramah. Kita hindari pengurus masjid musola ini kalau bisa, saran kita tidak memberikannya di hadapan jamaah. Ini memang butuh penjelasan lanjutan. Intinya kalau bisa diberikan dengan cara yang baik gitu. Salah satu memberikan ujrah tadi dengan cara baik, tidak memberikan di hadapan jamaah. Begitu kira-kira. Tapi ini tidak salah, tapi sebaiknya ya dicari cara yang baik untuk menghargai ilmu yang sudah diberikan, atau biaya transportasi, uang minyak atau apa istilahnya, tidak di hadapan jemaah yang lain gitu. Jadi kalau banyak model, nanti kalau ada kesempatan lagi kan saya coba bahas nanti. Mungkin saja, lebih kurang 7 hal, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang sudah merencanakan, sudah menyusun, ya alhamdulillah. Kalau belum, ya mudah-mudahan dengan menyimak video ini bisa bermanfaat, bisa dipraktekkan di masjid, musola, di mana saja. Mudah-mudahan tahun ini Ramadan kita lebih baik dari tahun kemarin, karena kita tidak tahu, bisa jadi Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita. Bagi pengurus musola, tetap semangat, tetap berupaya untuk menghadirkan program-program terbaik, cara-cara terbaik untuk jamaah kita, untuk jamaah Ramadan kita terutama. Mudah-mudahan bisa seperti yang diharapkan, sesuai dengan tuntunan agama, dan terjadi syiar yang baik di dalam bulan Ramadan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.